Etika bisnis Islam dalam bisnis berbasis teknologi. A. Teknologi informasi. Teknologi adalah suatu cabang antropologi budaya yang berhubungan dengan studi terhadap kebudayaan materi. Hal ini lebih dimaksudkan sebagai proses-proses manusia dalam menangani dan mengendalikan lingkungan fisiknya. Teknologi informasi dan komunikasi TIK sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Teknologi informasi adalah salah satu alat yang digunakan oleh para manajer untuk mengatasi perubahan yang terjadi. Dalam hal ini, perubahan yang dimaksud adalah perubahan informasi yang telah diolah dan dibuat sebelumnya dalam penyimpanan komputer. Etika dan nilai bisnis adalah dua hal penting yang tidak boleh diabaikan dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif ini. Dengan mempunyai etika dan nilai-nilai bisnis, maka usaha yang dilaksanakan tidak hanya mendatangkan keuntungan secara materi, tetapi juga non-materi sebagai upaya mendapatkan kesan baik, kepercayaan, dan keberlanjutan usaha itu sendiri. Ulama Al-Qardawi mengatakan, antara ekonomi, bisnis, dan norma etika tidak pernah terpisah sama sekali bagaikan dua sisi mata uang yang tidak pernah berpisah, sama halnya dengan pengetahuan dan budi pekerti, karena realitas moral dalam aktivitas masyarakat yang diperjelas melalui pendalaman kritis critical studies adalah bagian dari etika. Sedangkan moral ekonomi bisnis inilah yang perlu kita pikirkan secara kritis agar bisa menghasilkan moralitas yang bermakna bagi kehidupan. Karena dalam pendidikan Islam, nilai-nilai etika yang tinggi tidak hanya abstrak secara teoritis tetapi juga aplikatif dengan pengantar Al-Quran dan hadits yang digunakan sebagai bahan referensi dalam kegiatan bisnis. B. Etika bisnis Islam dalam bisnis berbasis teknologi. Etika bisnis Islam adalah prinsip dan nilai yang berlandaskan syariat Islam untuk mengatur perilaku pelaku bisnis agar sesuai dengan tuntunan agama. Dalam Islam, bisnis bukan sekadar mencari keuntungan, melainkan juga sarana ibadah dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang halal, adil, dan berintegritas. Dalam konteks bisnis berbasis teknologi, etika bisnis Islam mencakup penerapan prinsip-prinsip ini dalam aktivitas digital dan platform online seperti e-commerce, fintech, dan media sosial. Tujuannya adalah menjaga agar teknologi digunakan untuk kebaikan, menghindari praktik yang merugikan orang lain, dan memastikan transaksi sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi menjadi dasar dalam memberikan layanan, menyampaikan informasi, dan menjaga data konsumen. Sebagai contoh, bisnis berbasis teknologi harus memastikan bahwa iklan yang ditampilkan tidak mengandung unsur penipuan garar atau mendorong spekulasi yang tidak sehat. Selain itu, keamanan data konsumen adalah amanah yang harus dijaga, sehingga praktik pengumpulan dan pemanfaatan data pribadi harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan etika Islam. C. Penerapan etika bisnis Islam dalam bisnis berbasis teknologi. Revolusi teknologi telah memberikan dampak yang sangat signifikan di berbagai bidang khususnya ekonomi saat ini. Banyak perusahaan bisnis menggunakan teknologi internet yang biasa kita kenal dengan e-commerce. Perkembangan ini memberikan tantangan penegakan nilai-nilai etika dan moral setiap individu guna mengendalikan kemajuan dan penerapan teknologi tersebut bagi kemanusiaan. Perkembangan e-commerce begitu pesat sehingga sampai saat ini belum ada definisi tunggal tentang sistem ini. Kesulitan menentukan definisi tersebut terjadi karena hampir setiap saat muncul bentuk-bentuk baru dari e-commerce. Perkembangan yang sangat pesat dari sistem perdagangan elektronik tersebut antara lain disebabkan oleh 1. Proses transaksi yang singkat, 2. Menjangkau lebih banyak pelanggan, 3. Mendorong kreativitas penyediaan jasa, 4. Biaya operasional lebih murah, 5. Meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam kaitannya dengan etika bisnis, sebagian orang banyak berdebat tentang topik ini. Banyak yang berpikir bahwa bisnis tetap bisnis yang tetap memfokuskan pada tujuan utama untuk mencari keuntungan dan tidak dicampur adukan dengan urusan etika. Sebagian lagi berpendapat bahwa bisnis yang baik haruslah dilandasi dengan etika dan moral sehingga tidak merugikan konsumen maupun bisnis itu sendiri untuk kedepannya, karena bisnis dilakukan dari manusia kepada manusia lainnya, dengan kata lain bisnis juga menyangkut hubungan antar manusia.
Bisnis juga dilandasi rasa saling mempercayai, dengan itu maka kegiatan bisnis dapat terus berlanjut karena ada relasi saling percaya. Di sini etika dan moral sangat dibutuhkan dalam membangun rasa saling percaya itu tadi. Saat sekarang ini tengah marak-maraknya dengan bisnis e-commerce, semua yang dibutuhkan oleh konsumen seolah-olah dapat dibeli di mana saja dan kapan saja. Perilaku konsumen yang lebih senang berbelanja secara online ini direspons dengan sangat baik oleh perusahaan-perusahaan berbasis e-commerce, mulai dari kemudahan berbelanja yang ditawarkan, kemudahan bertransaksi, diskon yang diberikan, hingga pelayanan pasca pembelian kepada konsumen. Penerapan etika dalam berbisnis yang menggunakan teknologi serta informasi tidak jauh berbeda dengan etika yang diterapkan pada bisnis biasa. Seorang pebisnis haruslah mempunyai prinsip-prinsip etika yang baik. Sonny Kraft, dalam bukunya yang berjudul Etika Bisnis, membangun citra bisnis sebagai profesi luhur, memberikan beberapa hal yang menjadi prinsip etika bisnis, antara lain. 1. Prinsip otonomi. Mengandung pengertian bahwa manusia dapat berindak secara bebas berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Tetapi otonomi juga membutuhkan sebuah tanggung jawab yang artinya kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kedua, prinsip kejujuran adalah prinsip etika bisnis yang sangat penting, karena dengan kejujuran dapat menjamin keberlangsungan kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis yang dimaksud adalah kegiatan bisnis yang saling menguntungkan antara pihak penjual dan pembeli, simbiosis mutualisme. Ketiga, prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Berbuat baik beneficence dan tidak berbuat jahat non-malevolence merupakan prinsip modal untuk berbuat baik kepada orang lain dalam berbagai bidang. Dasar prinsip ini adalah membangun prinsip-prinsip hubungan dengan yang lain, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan lainnya. Keempat, prinsip keadilan. Prinsip keadilan mempunyai pokok pikiran bahwa dalam dunia bisnis seseorang memperlakukan orang lain sesuai haknya. Di dalam prinsip ini tentu saja keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi hal yang terpenting dalam dunia bisnis. Kelima, prinsip hormat pada diri sendiri. Prinsip ini sama artinya dengan prinsip menghargai diri sendiri, bahwa dalam melakukan sebuah hubungan bisnis, manusia memiliki kewajiban moral untuk memperlakukan dirinya sebagai pribadi yang memiliki nilai yang sama dengan pribadi lainnya. Tantangan pelaksanaan etika bisnis dalam bisnis yang berbasis teknologi informasi seiring dengan perkembangannya adalah sebagai berikut. Pertama, tantangan pasar di era globalisasi telah membawa tantangan baru yang dihadapi oleh setiap pebisnis tanpa terkecuali. Kedua, tantangan perkembangan sikap dan tanggung jawab pribadi. Perkembangan teknologi yang cepat memberikan tantangan bagi penegakan etika dan nilai-nilai moral dalam diri seorang individu dalam menjalankan kegiatan bisnis. Ketiga, tantangan inovasi dan perubahan-perubahan berjalan cepat dalam teknologi. Kita akan mendapatkan teknologi yang lebih canggih di esok hari dari yang sekarang kita gunakan. Keempat, tantangan pergaulan internasional. Seringkali terjadi bahwa perusahaan yang berekspansi ke luar negeri mengambil keputusan yang tidak diterima secara etika dalam suatu negara. Hal ini juga menjadi tantangan dalam bagi perusahaan maupun perorangan untuk menegakkan prinsip-prinsip pribadi serta kode etik dalam menjalankan bisnis ke suatu negara. Kelima, tantangan sumber daya manusia. Perubahan dalam sistem juga harus merubah manusia dalam sistem tersebut agar lebih siap dalam mengikuti arus perubahan. Sebuah bisnis memang berorientasi pada keuntungan secara ekonomi. Di teknologi bisnis masa sekarang, modernisasi pada zaman sekarang ini bagaikan laju lokomotif yang tidak dapat terbendung lagi. Modernisasi tidak hanya dalam lingkup aspek tertentu dalam kehidupan, tetapi semua aspek mengalami suatu perubahan, seperti misalnya modernisasi dalam bidang sosial, pendidikan, hukum, dan lain sebagainya. Istilah modernisasi dianggap sebagai adanya suatu proses-proses perubahan dari konvensional menuju kemodernan. Perubahan menuju modern ini tidak hanya dapat dilihat dari aspek-aspek baru dalam kehidupan, tetapi aspek-aspek lama pun juga ikut tergerus arus modernisasi. Dalam proses inovasi pada perkembangan bisnis di dalam teknologi adalah salah satu aspek yang ditekankan dalam pengembangan atau kemajuan pasar. Secara umum, teknologi adalah sarana untuk mencapai tujuan demi kelangsungan dan kenyamanan hidup masyarakat. Secara sosiologis, teknologi bukan berarti sama dengan permesinan seperti dalam pemahaman umum lainnya. Dalam bahasan sosiologi,
Teknologi mencangkup semua teknik produktif seperti perangkat keras dalam berproduksi, manajemen kerja, maupun organisasi kerja. Macam-macam teknologi bisnis masa sekarang. Dalam era transformasi digital yang kian berkembang pesat, teknologi menjadi faktor krusial yang berpengaruh pada perkembangan bisnis. Buktinya, kini tersedia beberapa teknologi yang diprediksi akan digunakan untuk keuntungan bisnis di masa depan. Bisnis yang berhasil mengadopsi dan mengintegrasikan perkembangan teknologi dengan baik memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkembang di masa mendatang. Di sisi lain, bisnis yang gagal beradaptasi dengan tren teknologi berisiko tertinggal dan tergeser oleh pesaing di pasar yang semakin kompetitif. Pertama, kecerdasan buatan AI, salah satu teknologi terbaru yang sedang menjadi tren di dunia bisnis adalah kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Kedua, Internet of Things (IoT) adalah konsep di mana berbagai perangkat dan objek sehari-hari terhubung ke internet dan dapat saling berkomunikasi ke satu. Ketiga, blockchain adalah teknologi yang mendasari mata uang kripto seperti Bitcoin. Keempat, cloud computing. Teknologi cloud computing telah menjadi fondasi bagi banyak bisnis modern. Kelima, analisis data. Lanjutan data merupakan aset berharga bagi bisnis. Keenam, pengalaman pelanggan digital. Dalam dunia bisnis yang semakin terhubung secara digital, pengalaman pelanggan menjadi kunci keberhasilan. Terima kasih.